Shalom rekan-rekan. Setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, ya waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan dan kasih-Mu ya Tuhan. Bila segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan hari ini belajar tentang firman-Mu. Kuasai kami, pimpin kami. Demi nama Yesus Kristus ya Tuhan. Amin. Ya, rekan-rekan, hari ini kita akan belajar satu tokoh ya. Tokoh ini jarang dibahas ya, ketika berbicara tentang murid-murid Tuhan, karena tokoh ini memang ada setelah 12 murid ini hilang satu, yaitu Yudas. Baru tokoh ini disisipkan atau digenapkan untuk memenuhi 12 rasul. Siapakah itu? Kita akan belajar di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-15 sampai yang ke-26. Ya. Firman Tuhan demikian. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 15 sampai yang ke-26. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh terpelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal ini diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan dua orang Yusuf yang disebut Barsabas dan juga yang bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkan kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Perhatikan, ketika kita bicara tentang 12 rasul, kita berbicara tentang satu jabatan pelayanan, yaitu kerasulan. Nah, jabatan ini tidak didapatkan atau tidak diberikan kepada semua orang. Hanya orang-orang khusus, hanya orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Allah sendiri, hanya orang-orang yang mendapatkan tugas spesial dari Tuhan. Nah, saudaraku, ketika Tuhan memilih 12 rasul, ya, Tuhan Yesus memilih secara langsung. Tuhan Yesus memanggil secara langsung, Tuhan Yesus membentuk secara langsung. Nah, dikerjakan oleh Tuhan sendiri tanpa intervensi ya, atau tanpa dipengaruhi oleh siapapun, tetapi Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudaraku, ini sebagai sebuah panggilan yang spesial ya bagi manusia, bagi seseorang. Nah, ketika 12 rasul ini dipilih oleh Tuhan, ada satu rasul yang gagal. Nah, dalam ini kita harus mengerti, apakah Yesus tahu tentang kegagalan Yudas nantinya? Tahu. Tetapi kenapa Tuhan tetap memilih Yudas? Kuncinya satu, Tuhan memberikan kesempatan kepada Yudas untuk menjadi orang ya yang baik, orang yang dipakai Tuhan. Namun dia tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Nah, ketika Yudas
gagal menjadi pelayan Tuhan, jabatan kerasulan ini dari awalnya 12 berkurang menjadi 11. Nah, kalau kita melihat di sini ya, ketika 120 orang berkumpul dan Petrus berbicara, di situ Petrus menyampaikan bahwa mereka membutuhkan satu orang lagi untuk menggenapkan tugas kerasulan ini. Makanya setelah itu diundi. Ya, ada 2 orang yang mendapatkan menjadi kandidat. Yang pertama yaitu Yusuf. Ya, kalau kita melihat tadi disampaikan, yang kedua yaitu Matias, gitu ya. Nah, kalau kita melihat di sini, 2 kandidat ini bukan orang yang dari luar diambil. 2 kandidat ini bukan dari orang-orang yang dipandang memiliki jabatan tertentu, tidak, tetapi orang-orang yang betul dari para murid yang setia mengikuti Tuhan. Ya, kembali lagi, sampai akhirnya ketika mereka mengadakan pemilihan dan mereka mengadakan di dalam ketundukan akan Tuhan, mereka minta Tuhan memilih sendiri. Ya, mereka berdoa dan akhirnya mereka menggunakan undian. Akhirnya Matias yang mendapatkan pilihan itu. Akhirnya Matias yang mendapatkan jabatan itu. Nah, perhatikan, siapakah Matias? Nah, ini jarang dibahas. Kalau kita belajar tentang Yusuf, kita belajar tentang Petrus, kita belajar tentang tokoh-tokoh yang lain, wah itu sering banyak referensi. Tetapi ketika kita belajar tentang Matias, ya dapat dikatakan hanya sangat sedikit sekali kalau kita belajar di dalam Alkitab kita. Ya, bahkan ketika saya merenungkan hal ini, saya kontak dengan Tuhan, minta hikmat, gitu ya. Dari hanya beberapa ayat ini, Tuhan memberikan banyak pengertian, ya. Tuhan memberikan banyak pelajaran penting. Nah, yang pertama, mari kita belajar siapakah Matias. Ya, Matias adalah seorang yang dipilih menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan, untuk menggantikan Yudas Iskariot. Pelayanan kerasulan ini, jabatan ini menuntut menjadi saksi Tuhan. Yang kedua, Matias ini adalah salah satu orang yang mengikuti Yesus Kristus sejak Yesus dibaptis sampai selesai kenaikannya. Matias, dia mengikuti Tuhan kurang lebih selama 3,5 tahun. Ya, dari 12 murid ada 70 murid. Nah, dia menjadi bagian dari 70 murid ini, golongan yang kedua dari murid Yesus. Nah, Matias ini diakui sidang jemaat sebagai rasul setelah pemilihan kerasulannya. Nah, kalau kita melihat ya, kenapa bukan Yusuf yang disebut Barnabas tadi, ya, Barsabas, maaf. Kenapa bukan Yusuf yang disebut Barsabas, tetapi Matias, ya, yang dipilih? Nah, kalau kita melihat cara mereka memilih sangat unik sekali. Kalau kita melihat cara mereka memilih, mereka berdoa kepada Tuhan, ya, di ayat 24, ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini. Perhatikan, pemilihan dikerjakan secara manusiawi, tetapi pemilihnya diserahkan kepada Sang Ilahi. Nah, ini luar biasa sekali. Ya, ketika perkataan ini, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih, Engkaunya besar ya, dari kedua orang ini. Karena Tuhan yang mengenal hati manusia, Tuhan yang mengetahui latar belakang manusia, Tuhan sendiri yang diberikan atau diizinkan lebih tepatnya, Tuhan silahkan otoritasmu yang menentukan. Nah, caranya bagaimana? Mereka menggunakan cara manusiawi.
Dengan apa? Dengan undian. Ya. Nah, tentunya saya percaya Roh Kudus yang menggerakkan di sini. Nah, kembali lagi. Ketika diundi, akhirnya jatuh kepada Matias ini. Nah, pertanyaan kedua, kenapa 11 rasul ini harus ditambahkan oleh satu orang? Ya, kenapa? Apakah 11 orang ini tidak bisa mengerjakan tugas kerasulan di dunia? Nah, ketika saya memikirkan hal ini dalam kontak dengan Tuhan, tentunya ada dua hal yang saya dapatkan. Yang pertama, karena pada awalnya Yesus memilih berjumlah 12 orang. Ya, artinya apa? Karena mereka menghormati para rasul ini, menghormati Yesus. Para rasul ini menjadikan Yesus sebagai patokan. Para rasul ini menjadikan Yesus atau perkataan Yesus sebagai sebuah hukum. Makanya untuk menghormati Yesus, menghormati hukum Yesus, mereka berusaha untuk menggenapkan atau menyamakan standar yang Tuhan sudah buat, yaitu 12 orang. Nah, yang kedua, kemungkinan besar ini tafsiran para murid di dalam Mazmur 69 ayat 26, ya, biarlah jabatan ini diambil orang lain dan sebagainya. Nah, ini mereka sudah percaya bahwa ada nubuatan bahwa Yudas akan mengkhianati dan Yudas akan terhilang. Dan di situ dikatakan biarlah jabatan ini diambil orang. Nah, kata diambil orang ini, mereka tetap memegang hukum Musa, mereka tetap memegang yang namanya Mazmur. Diambil orang ini berarti harus ada orang yang mendapatkannya, mendapatkan jabatan kerasulan yang sudah hilang tadi. Nah, kembali lagi rekan-rekan, ketika kita bicara tentang Matias, tokoh ini tokoh yang unik sekali, ya. Kenapa Matias? Apa yang dapat kita teladani dari Matias? Dia seorang dari berbagai orang, kan orang-orang kudus juga, tapi orang ini dipakai Tuhan, orang ini dipilih oleh Tuhan dari banyaknya orang-orang ini, ya, dari 120 orang tadi. Nah, apa yang dapat kita teladani? Mari kita lihat siapakah Matias. Kalau kita melihat dari ayat yang ke-23, ya, rekan-rekan, lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matius, dan Matias. Perhatikan, lalu mereka mengusulkan dua orang. Mereka dua orang ini diusulkan dari komunitas 120 orang ini. Artinya apa? Ada spesial, ada sesuatu yang spesial, ya, dari dua orang ini. Matias berarti memiliki yang namanya karakter yang berbeda, spesialitas yang berbeda, yang melebihi, gitu ya, standar yang lebih unggul dari 118 orang yang lain. Nah, rekan-rekan, ini berbicara tentang apa? Bahwa Matias adalah seorang yang memiliki kualitas kepribadian yang berbeda. Ya, kalau kita melihat di dalam Alkitab yang kitab-kitab yang lain, ya mungkin kita melihat Daniel menggunakan kata itu, dia memiliki roh yang berbeda, dia memiliki spirit yang berbeda. Nah, Matias adalah seorang yang memiliki spirit yang berbeda dari orang-orang yang lain, dari para murid Yesus. Nah, kembali lagi, sama-sama kita menjadi jemaat Tuhan, sama-sama kita menjadi orang Kristen. Tetapi kenapa ada orang-orang khusus yang dipakai oleh Allah untuk memimpin, yang dipakai oleh Allah untuk melayani umat? Kuncinya satu, spirit yang berbeda, spirit yang lebih unggul, ya, excellent spirit atau spirit of excellence, spirit roh yang lebih unggul dari yang lain. Nah, ini yang pertama.
Kita dapat belajar dari Matias miliki spirit yang berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Di dalam Alkitab, kitab yang lain dikatakan, aku akan memakai mereka yang hidup kudus, yang hidup suci, untuk pekerjaan-pekerjaan yang kudus. Mereka yang hidup kotor untuk hal-hal yang kotor. Artinya apa di sini? Tuhan memperhitungkan kesucian hidupmu. Tuhan memperhitungkan kekudusan hidupmu. Ketika engkau memiliki spirit yang sungguh-sungguh excellent, yang sungguh-sungguh unggul, ya, di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan memperhitungkan apa yang engkau kerjakan. Nah, rekan-rekan, Matias seorang yang memiliki kualitas kepribadian yang unggul, melebihi 118 orang yang lain. Ya, ini bukan hal yang main-main. Ini teladan yang dapat kita teladani. Mari saat ini kita introspeksi diri. Dari engkau dipanggil Tuhan sampai hari ini, apakah engkau sungguh-sungguh betul-betul mengikut Tuhan dengan serius, tidak main-main? Kenapa? Karena waktu-waktu terakhir di zaman akhir ini, Alkitab katakan, ya, akan ada orang-orang yang suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin, tidak setia, ya, tidak setia, tetapi kurang setia. Dia berada di tengah-tengah. Dikatakan tidak setia tapi dia ikut ke gereja, dikatakan setia namun di gereja ya menjadi troublemaker atau tidak pernah mau melayani Tuhan, ya gitu ya. Hidupnya setengah-setengah. Nah, jangan rekan-rekan miliki mentalitas militan. Kalau kau ikut Tuhan, ikutlah sungguh-sungguh. Kalau engkau ikut Tuhan, ikutlah betul-betul engkau sampai totalitas. Ya, disitulah kunci rohmu berbeda dengan yang lain. Yang kedua, Matias adalah seorang yang setia mengikut Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-21, ya, di situ firman Tuhan katakan, jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Perhatikan, Matias berarti mengikuti Tuhan itu dari awal ketika Yesus dibaptis sampai kapan? Sampai kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kesetiaan. Ini bicara tentang ketekunan iman. Ini berbicara tentang yang namanya loyalitas atau pengabdian. Nah, rekan-rekan, Matias bukan hanya memiliki spirit of excellence, ya, roh yang berbeda, roh yang unggul dari orang-orang sekitarnya. Tapi yang kedua, dia memiliki hati yang setia kepada Tuhan. Dia mengikuti Tuhan dari awal sampai Yesus naik ke surga. Ini bicara tentang apa? Kesetiaan. Ya. Alkitab mengatakan, kalungkanlah kasih dan setia agar engkau mendapatkan kasih di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ya. Kasih dan setia. Kasih bicara tentang hati yang memiliki ketulusan, ketekunan, kelembutan. Setia, ya, berbicara tentang apa? Karakter, di mana engkau memiliki yang namanya satu ketotalitasan di hadapan Tuhan. Hendaklah kasih dan setia hadir dalam hidup. Matias, seorang yang setia mengikuti Tuhan. Dia orang yang sungguh-sungguh total mengikuti Tuhan.
saat ini mungkin engkau mengikuti Tuhan sudah dari umur sekolah minggu gitu ya, atau ikut PPA yang lalu dan sebagainya ya. Tapi Om tegaskan pada kalian, usiamu tidak menentukan iman, usiamu tidak menentukan pengenalanmu akan Tuhan. Yang menentukan apa? Yaitu kesetiaanmu pada Tuhan ya. Goal hidup kita bukan tentang keberhasilan meraih banyak materi. Goal hidup kita adalah tentang seberapa dalam kita mengenal Tuhan, seberapa dalam kita mengerti tentang Tuhan. Nah, dua hal ini ya. Yang kedua ini, Matias mengikuti Tuhan, dia setia ya. Kalau kita melihat membaca firman Tuhan, ada waktunya Tuhan ngomong keras. Bahkan ketika itu Tuhan ngomong keras tentang akulah roti hidup, banyak orang pergi meninggalkan dia. Tapi beberapa murid Tuhan katakan apa? Kamu tidak pergi sekalian. Matias salah satunya, dia tidak pergi. Dia terus mengikuti Tuhan, terus mengikuti Tuhan. Bicara tentang apa? Kesetiaan. Hendaklah kau setia sampai mati, sampai akhir hidup, sampai Tuhan memanggil. Tuhan punya rencana dalam hidup. Tuhan punya sesuatu yang indah untuk masa depan. Jangan takut, karena Tuhan punya satu ketetapan untuk memakaimu pada waktunya. Nah, ini teladan yang kedua kan. Bukan hanya Matias memiliki kualitas spirit yang unggul, yang kedua, Matias memiliki kesetiaan. Yang ketiga, ya, mari kita lihat ayat yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Perhatikan ya. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Artinya apa? Matias tidak tahu awalnya kalau dia akan kepilih. Bahkan ketika dia diusulkan ya, dari dua orang tadi ya, Yusuf, Barsabas, dan Matias, dia tidak ngerti nantinya akan dia kepilih. Nah, dari awal dia diusulkan, dia tidak merontak. Dari dia awal diusulkan, dia tidak menolak sampai dia mendapatkan undian itu. Dia tetap, Tuhan, aku mau. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang kasih kepada Tuhan. Ini bicara tentang kerelaan melayani. Saya bicara kepada rekan-rekan, ketika engkau melayani Tuhan, Om tidak menjamin kamu akan mendapatkan uang banyak. Ketika engkau rela melayani Tuhan, Om tidak menjamin engkau mendapatkan keuntungan. Tapi ketika engkau rela melayani Tuhan, Tuhan akan menyiapkan engkau untuk menjadi seorang penabur. Tuhan akan menyiapkan engkau untuk menjadi penjala jiwa. Tuhan akan memakai engkau untuk memberkati banyak orang. Nah, rekan-rekan, dimulai dari mana? Kerelaan untuk melayani. Ini yang sulit. Orang dunia saat ini berlomba-lomba mencari harta, mencari uang, mencari prestis atau gengsi. Tapi saya katakan kepada kita semua, berhenti berpikir tentang uang, berhenti berpikir tentang untung. Saat ini mulai berpikir, bagaimana dengan kapasitasku melayani Engkau Tuhan. Dimulai dari mana? Kerelaan melayani. Kasihmu diperhitungkan oleh Tuhan. Nah, rekan-rekan,
Pelajaran yang ketiga atau teladan yang ketiga dari Matias, dia bukan hanya orang yang memiliki spirit of excellence, ya, keunggulan jiwanya. Yang kedua, dia bukan hanya seorang yang setia mengikuti Tuhan. Dan yang ketiga, dia seorang yang rela untuk mau melayani Tuhan. Bila kita menjadi seperti Matias, Matias sudah tidak ada, tetapi spiritnya terus mengalir kepada orang-orang kudus, yaitu saya dan rekan-rekan. Kiranya kita buka hati kita, biarlah spirit roh Allah yang pernah ditanamkan kepada orang-orang kudus itu sampai kepada kita. Dan biarlah hidup kita menjadi hidup yang diberkati untuk memberkati banyak orang. Dan kiranya nama Tuhan terus dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, berkati kami yang sudah mendengar. Hari ini kami belajar tentang Matias. Urapi anak-anak-Mu, urapi kami yang mendengar video ini. Demi nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin.